Ini jangan ada pikiran, cawe-cawe lah, apa, nggak ada. Saya minta dicawe-cawe. Saya datang ke Pak SBY, minta masukan. Benar Pak SBY? Bapak tidak pernah titip-titip apa-apa ke saya. Tidak pernah. Saya datang. Ada yang mengatakan Pak Jokowi, nggak ada, saya datang ke Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Presiden Prabowo Subianto kembali membantah banyaknya tudingan kepada mantan Presiden Joko Widodo bahwa dia tetap cawe-cawe dalam pemerintahannya Prabowo Gibran. Prabowo menegaskan sebaliknya justru dia yang minta agar Jokowi tetap cawe-cawe. Permintaan yang sama katanya juga ditujukan kepada SBY. Pernyataan Prabowo itu sesungguhnya tidak lagi mengejutkan. Namun pernyataan ini penting kita garis bawahi karena kali ini disampaikan di depan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dan juga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Artinya ini presiden ke-6 ya. Jadi Prabowo mengaku bahwa dia minta dicawe-cawe baik oleh presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono juga presiden ke-7 Joko Widodo. Jadi bukan hanya kepada Joko Widodo. Dalam sepekan terakhir ini SBY setidaknya menyoroti soal cawe-cawe itu sampai 2 kali. Kendati tidak menyebut langsung nama Jokowi, namun semua pihak, semua kalangan mafhumlah dengan apa yang dimaksud dan siapa yang disindir soal cawe-cawe oleh SBY. Cawe-cawe adalah kosakata dalam bahasa Jawa, ini artinya campur tangan atau mungkin apa ya, terus turut campur tangan lah gitu ya, yang digunakan oleh Jokowi untuk dia melakukan intervensi pada Pilpres lalu dengan justifikasi bahwa itu untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan kita semua tahu bahwa itu nggak ada kaitannya dengan kepentingan bangsa dan negara, itu adalah kepentingan untuk keluarganya, kepentingan untuk dinasti politiknya. Jokowi bahkan terus cawe-cawe termasuk dalam penyusunan kabinet Prabowo, bahkan sampai sekarang ini ya, dia masih terus cawe-cawe. Bantahan Prabowo soal cawe-cawenya Jokowi itu diucapkan oleh Prabowo ketika dia menyampaikan sambutan pada penutupan Kongres Partai Demokrat di Jakarta Selasa malam ya, 25 Februari 2025. Prabowo sebelumnya menyampaikan soal peran dan jasa para presiden terdahulu termasuk SBY dan juga Joko Widodo. Saya terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh semua pihak. Mari kita bekerja bersama untuk rakyat kita. Semua ini fondasi yang dibangun Pak SBY menghadapi krisis demi krisis demi krisis. Krisis keuangan dunia 2008 yang disebut the Black Monday kalau tidak salah. Crash. Negara-negara kapitalis crash. Wall Street crash. Perusahaan-perusahaan terbesar gulung tikar. Indonesia aman. Makanya banyak atau beberapa timnya Pak SBY masih saya pakai. Ini jangan ada pikiran cawe-cawe lah, apa, nggak ada. Saya minta dicawe-cawe. Saya datang ke Pak SBY minta masukan. Benar Pak SBY? Bapak tidak pernah titip-titip apa-apa ke saya. Tidak pernah. Saya datang. Ada yang mengatakan Pak Jokowi, nggak ada, saya datang ke Pak Jokowi. Pak SBY mimpin 10 tahun. Pak Jokowi mimpin 10 tahun, 20 tahun pengalaman. Hanya orang yang bodoh yang tidak mau belajar dari 20 tahun pengalaman. Kemarin tanggal 24 hari Senin saya meluncurkan
Danantara Indonesia, suatu dana investasi nilainya 900 miliar dolar lebih. Di samping saya Pak SBY, Pak Jokowi, dan semua wakil presiden yang bisa hadir kemarin. Hadir juga Ketua DPR, Ketua MPR, Ketua DPD. Saudara-saudara, ini bisa karena presiden-presiden sebelumnya yang mengamankan, yang menjaga Republik kita, yang sekian tahun tidak diinvasi oleh orang lain, yang sekian tahun tidak mengganggu bangsa lain. Inilah bernegara. Ada kekurangan tentunya, tapi sekarang kita punya potensi yang kuat, dan ternyata kita melihat di mana-mana kita bisa menghemat. Menghemat itu baik. Menghemat adalah untuk dipakai di bidang yang lebih penting. Memang kadang-kadang sulit orang yang sudah nyaman, ya kan? Banyak studi banding ke luar negeri, ya kan? Saya paham karena rakyat kita banyak yang, ya kan? Banyak anggota kader-kader kita juga nggak pernah ke luar negeri. Benar, saya paham. Tapi percayalah saudara-saudara, saya yang sering ke luar negeri, di luar negeri ya gitu-gitu aja. Bapak yang sering, kami belum. Tapi rakyat masih butuh. Kita selesaikan dulu berapa tahun, kita tingkatkan kesejahteraan rakyat, rakyat kuat, rakyat sejahtera, anggaran cukup, dan saya katakan Indonesia akan berhasil menjadi negara makmur, saudara-saudara sekalian. Sebelumnya, atau beberapa hari berselang ketika bertemu dengan 38 pengurus DPD Partai Demokrat di kediamannya di Cikeas, Bogor, pada hari Ahad 23 Februari itu SBY sempat berbagi pengalaman masa kepemimpinannya selama 10 tahun, dan disitulah dia kemudian menyebutkan bahwa dia tidak pernah sekalipun cawe-cawe. Tapi kemarin itu yang disindir Pak SBY kelihatannya bukan hanya Jokowi tapi juga Ibu Mega, yang karena dia yang memerintahkan boykot untuk kegiatan retreat yang diselenggarakan oleh Presiden Prabowo. Pada saat ada tanda-tanda akan ada benturan di nasional setelah quick count tahun 2014, Pak Jokowi, Pak JK lawan Pak Prabowo, Pak Hatta. Saya dilapori, ingat 2014 saya netral. Saya lebih baik tidak ikut sana sini, tidak cawe-cawe, karena saya ingin benturan itu saya ikuti keras dan akan makin keras. Saya dengan bersikap netral lebih mudah. Tugas saya memastikan nomor satu, pemilu dan pilpresnya berjalan secara aman dan damai. Itu tanggung jawab saya, tanggung jawab presiden. Aman dan damai. Yang kedua juga secara free and fair, jurdil, tanggung jawab saya. TNI, Polri, BIN, semua saya instruksikan netral. Sama dengan 2009, saya maju lagi netral. Seperti itu. Ketika terjadi indikasi benturan pendukung Pak Prabowo, Pak Hatta, dan pendukung Pak Jokowi, Pak JK, saya undang di sebelah sana tempat para wartawan itu. Dulu ada sofa kecil di situ. Saya undang pertama kali Pak Jokowi dan Pak JK, tolong please bapak-bapak cegah adanya benturan. Mohon dikendalikan pendukung-pendukungnya. Kalau sampai terjadi cacat Indonesia, buruk nama bangsa kita. Alhamdulillah beliau berdua bersedia. 1 jam kemudian sekitar jam 10 malam, saya undang Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Sama
please, mohon dikendalikan pendukungnya supaya tidak terjadi apapun di negeri ini yang mengguncang keamanan dan perdamaian di tanah air kita. Alhamdulillah beliau berdua bersetuju. Semua dilaksanakan di tempat ini. Mudah-mudahan tempat ini membawa berkah. Amin. Mudah-mudahan saya mendoakan yang di depan saya ke depan nanti sukses, amin, berhasil dalam perjuangan politik. Tetapi politiknya kalau dipilih prioritasnya mana? Country first. Indonesia first. Baru party. Baru yang lain-lain. Tidak elok tiba-tiba yang dikedepankan partainya, keluarganya, family. This not etika dan moral politik yang kita anut sejak dulu. Pernyataan SBY soal cawe-cawe ini kembali disampaikan oleh SBY dalam forum yang lebih besar, yakni ketika dia menyampaikan pidato di Kongres ke-6 Partai Demokrat setelah dia didaulat lagi sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai. Padahal SBY ini pagi harinya kan dia bersama dengan Joko Widodo itu mendampingi Presiden Prabowo menekan tombol sirine saat peresmian Badan Pengelola Investasi Danantara. Soal bantahan Jokowi cawe-cawe atau Jokowi mengendalikan pemerintahannya itu sesungguhnya juga pernah disampaikan oleh Prabowo saat dia menyampaikan orasi pada hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra yang dilaksanakan di Sentul International Convention Center itu pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025. Saudara-saudara sekalian, saya ingatkan kembali kepada Partai Gerindra, saya ingatkan kembali ya, bahwa sekarang benar kita si Indonesia maju semuanya. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, kita harus sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Hormatilah mereka yang berjasa, hormatilah mereka yang telah berbuat baik. Mikul dhuwur mendem jero. Itu tradisi kita, itu adat kita. Cari kebaikan, bukan kejelekan. Cari kebaikan, bukan kejelekan. Nanti dibilang saya apa Pak? Saya apa? Dikendalikan Pak Jokowi. Cawe-cawe. Kenapa kalian ribut? Kan saya nggak ngomong apa-apa. Benar? Saudara-saudara, kemarin itu kita berhasil, kita menang, saya dapat mandat dari rakyat karena dukungan, bagaimana? Dukungan dari Presiden ke-7, dukungan dari Presiden ke-6, dukungan dari Gus Dur, dari langit.
Saat Prabowo menyampaikan orasinya itu SBY tidak hadir. Walaupun ini banyak sekali tokoh-tokoh senior, petinggi-petinggi partai hadir, termasuk Jokowi yang hadir di situ. Pada waktu itu yang hadir dari Partai Demokrat itu adalah langsung Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono. Namun SBY itu hadir sebenarnya di pertemuan Koalisi Indonesia Maju Plus yang diundang oleh Prabowo ke Hambalang itu pada sehari sebelumnya tanggal 14 Februari hari Jumat ya. Prabowo kan dalam pertemuan sebelumnya itu ketika di Hambalang itu dia menjelaskan keputusan Partai Gerindra yang tadinya Rapimnas diubah menjadi Kongres luar biasa yang mendaulat Prabowo untuk kembali memimpin Gerindra sekaligus untuk maju pada Pilpres 2029. Kembali maju ya kalau 2029. Prabowo dalam kesempatan itu juga mengajak Koalisi Indonesia Maju Plus untuk membentuk koalisi permanen. Dan SBY dalam forum itu sebagai tokoh senior juga diminta untuk memberikan sambutan. Dan SBY mengingatkan para anggota Kim Plus itu untuk komitmennya mendukung pemerintahan Prabowo itu harus total ya, tidak boleh mendua. Pada waktu itu seperti itu. Selain membantah Jokowi cawe-cawe, Prabowo kan juga secara ekspresif itu menunjukkan terima kasihnya itu pada hari ulang tahun Partai Gerindra itu. Terima kasih karena dengan didukung oleh Jokowi itulah dia kemudian bisa jadi presiden. Dan pada waktu itu Prabowo meneriakkan yel-yel hidup Jokowi. Hidup Jokowi! Ini jangan ada pikiran cawe-cawe lah apa, nggak ada. Saya minta dicawe-cawe. Saya datang ke Pak SBY minta masukan. Benar Pak SBY? Bapak tidak pernah titip-titip apa-apa ke saya. Tidak pernah. Saya datang. Ada yang mengatakan Pak Jokowi, nggak ada, saya datang ke Pak Jokowi. Yel atau teriakan hidup Jokowi yang diserukan oleh Prabowo itu sampai sekarang jadi bahan ledekan. Tadinya orang sebenarnya sangat kecewa banget ya dengan pernyataan dari Prabowo itu, dengan yel dari Prabowo itu, karena di saat mahasiswa dan publik dan koalisi masyarakat sipil meneriakkan adili Jokowi, malah Pak Prabowo itu kemudian meneriakkan hidup Jokowi. Dan ini membuat publik jadi nggak ada harapan lagi lah kalau untuk mengadili Jokowi itu di lama Prabowo masih memerintah. Selain kemarahan, kemudian berbagai meme dan juga video editan yang mengolok-olok Prabowo itu bermunculan. Saya yakin Anda bahkan sampai hari ini pun saya masih menerima itu berbagai video yang mengolok-olok Prabowo ketika dia meneriakkan hidup Jokowi itu. Bahkan ada yang membuat video seolah-olah itu ada galian yang sangat dalam di Rusia katanya begitu, dan ketika para ilmuwan itu mencoba mendeteksi kok ada suara yang aneh, ternyata kemudian suara yang muncul adalah tadi itu hidup Jokowi. Dari berbagai pernyataan SBY dan Prabowo yang terkesan sepertinya gayung bersambut itu, meskipun tidak langsung dimention dengan tegas, disebut dengan tegas, tapi memang tampak sekali perbedaan sikap antara Prabowo dengan SBY terhadap Jokowi. Karena memang Pak SBY itu kan kemarin juga sempat menyinggung soal etika ya, ketika berbicara di depan kader Partai Demokrat. Walaupun berbeda, nampaknya Prabowo ini tetap mencoba mempertemukan kedua mantan presiden itu dan menyatukan keduanya itu dalam barisan koalisi pendukungnya. Hal itu setidaknya terlihat ketika Prabowo menempatkan SBY bersama dengan Joko Widodo sebagai Dewan Penasihat dari Danantara. Ini badan pengelola investasi yang sekarang ini kelihatannya jadi kebanggaan dari Prabowo. Makanya menyebut sebelumnya bahwa Prabowo ketika tampil di Kongres Partai Demokrat itu tampak sangat santai, itu banyak bercanda, banyak tawa karena dia kelihatannya sedang sangat happy. Walaupun sehappy-happynya Pak Prabowo, ternyata dia tetap tidak melupakan jasanya Pak Jokowi yang telah mendudukkan dia sebagai presiden. Karena itu dia menyatakan bahwa bukan Jokowi yang cawe-cawe, tapi justru Pak Prabowo yang diminta cawe-cawe. Kalau Pak Prabowo sendiri yang minta, kita mau bisa apa? Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.